Sampai Tri itu melakukan sesuatu, ya kan? Dia coba interaksi, ditanya, kamu siapa, gitu kan? Dia ngakunya itu Nyai Sekar Arum, seperti itu. Tiba-tiba saya bangun, Mas. Bangun duduk, maksudnya. Duduk. Ibu saya kan bingung. Kenapa? Ya kan? Tiba-tiba saya noleh ke kiri, noleh ke kanan. Saya lagi nengok ke kanan, ya kan? Ibu saya nengok ke saya. Begitu saya nengok ke ibu saya, kan udah ada pada depan nih muka nih, ya kan? Itu katanya saya itu ngangguk, senyum sambil ngedipin mata. Itu ibu saya langsung lari sama adik saya tuh. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan di samping gue udah ada narasumbernya, kita langsung sapa aja narasumbernya. Halo Mas Evan. Halo, Apa kabar Mas? Baik. Oke. Mas Evan ini ngalamin kejadian mistis pada saat liburan ke Sukabumi ya Mas ya? Iya, betul. Boleh diceritain sedikit Mas? Nah, jadi kami ke acara nikahan teman saya yang namanya Ragil dan Novi di Pelabuhan Ratu Sukabumi di Kampung Bagbagan. Nah, kami di situ mengalami beberapa kejadian di luar nalar dan kejadian itu berlangsung selama 3 hari kepada diri saya. Seperti itu. Oke. Itu pada saat liburan ada berapa orang Mas? Waktu itu total ada 8 termasuk saya. Nah, di dalam perjalanan itu ada 7 orang. Oke. Dan itu kejadian tahun 2013. tahun 2013. Iya. Oke. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify-nya Lentera Malam karena di sana kita bakal ada bikin konten original khusus di Spotify. Jadi teman-teman jangan lupa follow dan mampir ke Spotify-nya Lentera Malam. Oke, tanpa basa-basi lagi sebelum dengerin ceritanya Mas Evan, Saksi Misteri, kita mulai. Boleh ceritain lengkap Mas, gimana ceritanya? Nah, jadi gini, teman saya yang namanya Ragil dan Novi itu ingin melangsungkan pernikahan di Pelabuhan Ratu Sukabumi di Kampung Bagbagan. Itu di rumahnya Novi ya. Kami ini kan sudah berteman kan sudah sangat lama. Akhirnya kami merencanakan keberangkatan kami ke acara pernikahan si Ragil. Akhirnya ada 7 teman saya, termasuk saya berarti ber-8 ya. Di situ ada saya sendiri Evan, ada Kosul, ada Putra, ada Tri, ada Kotak, ada Bopung, ada Kuru, dan ada yang namanya Kojek. Nah, semua udah lengkap nih Mas. Udah lengkap, udah packing, udah siap. Di hari H, waktu itu sekitar jam 9 malam kita berangkat dari Bekasi. Nah, cuma sebelum ke tempat tujuan, kami mampir dulu sebentar ke Indomart. Itu untuk belanja lah, belanja ya minuman, makanan, dan nggak lupa ada ya minum-minuman seperti itulah ya kan. Ya yang namanya waktu itu kami kan masih remaja ya kan, sama lah dengan anak-anak yang bandel lainnya gitu kan.
Sampai akhirnya kami berangkat dan di perjalanan kita masuk ke tol Bekasi dan anehnya di situ kami kesasar, Mas. Kosul ini kan driver berpengalaman ya. Harusnya kan kalau ke Sukabumi itu masuk tol Jagorawi dong. Ini kami lurus, Mas, sampai ke Tangerang. Tapi Kosul ini sebelumnya pernah ke Sukabumi juga? Kalau Kosul belum pernah ya. Yang pernah itu Putra. Putra sudah berapa kali ke rumah Novi waktu acara tahun baruan gitu. Nah, tapi kan kalau kita bicara Sukabumi harusnya tahu dong tolnya tol mana gitu kan. Nah, ini kita kesasar. Ya udah akhirnya kita balik arah. Kita buang waktu sampai jam sekitar 10, jam 11-an lah, sekitar jam segitu. Masuk ke Jagorawi. Itu nggak ada masalah. Sampai akhirnya kita keluar sampai ke Ciawi, ya kan. Nah, di sini kita ada diskusi kecil. Ini mau bagaimana? Karena waktu udah malam kan, udah hampir jam setengah 12. Putra ngasih saran mau lewat Citarik atau mau lewat Cibadak, seperti itu. Ya kalau kami kan belum pernah ke sana gitu kan. Putra nawarin kalau lewat Citarik memang jalurnya itu kan agak ekstrim. Udah gitu terjal kan. Tapi kalau lewat Cibadak kan ya agak landai, rame dong. Nah, kalau kami sih ikut aja, maunya lewat mana gitu. Cuma dikarenakan waktu udah malam, kita pengen ambil jalur cepat, ya udah akhirnya diputuskan lewat jalur Citarik. Masuklah kami ke Citarik, ya kan. Nah, di situ Putra cerita tuh, kalau ini siang, di sini tuh banyak hutan-hutan yang bagus, terus ada kaldera, ya kan. Ya dikarenakan gelap ya kami nggak lihat apa-apa gitu kan. Kondisi waktu jalan waktu itu sepi banget, Mas. Sepi banget. Ya ada sih beberapa mobil motor lewat, ya itu jarang lah gitu kan. Nah, di situ kami bete banget tuh, ya kan. Jenuh banget. Nyetel musik, kenceng banget musiknya. Udah gitu nyanyi-nyanyi, minum-minum, ya kan. Nggak jelas deh pokoknya. Ya happy lah. Ya udah, akhirnya sampai di pertengahan jalan, entah itu di mana. Yang jelas waktu itu saya ngelihat kayak perkebunan sawit ya. Itu ada satu pengendara motor, nggak tahu datangnya dari mana tuh. Tiba-tiba di tengah jalan, Mas. Pengendara motor itu kayak bawa rumput ya, kanan kiri. Kondisi itu udah jam berapa? Udah jam 12 lewat, hampir setengah satu lah. Seperti itu. Itu pengendara motornya dari arah sebaliknya atau dari arah yang sama? Arah yang sama. Tapi nggak jelas dia datangnya itu dari arah mana, tiba-tiba ada di tengah jalan. Seperti itu. Kan kami mikirnya apa? Begal kan? Wah begal nih ya kan. Musik kita matiin, kita perhatiin orang itu di klakson nggak mau minggir, Mas. Nggak mau minggir. Emang sih dia sendirian. Udah tuh kita liatin, tiba-tiba jalan, ya dia minggir tuh nggak tahu kemana gitu kan. Udah dong kita jalan. Cuma di pertengahan ada yang mikir tuh, ini jam 1 loh. Masa sih ada orang nyai rumput jam segitu kan, mau ngapain gitu kan. Cuman ya udahlah, kita positif aja, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Nyetel musik lagi kan, kenceng banget. Nah, sampai di tanjakan, ini tanjakannya agak curam ya. Curam banget tanjakannya. Ini tiba-tiba mobil berhenti, Mas. Mungkin salah perhitungan atau bagaimana. Cuman itu bikin kami panik waktu itu, karena kan nggak ada orang sama sekali. Kondisi tengah hutan kan. Ya udah, akhirnya kami semua turun. Yang kesisa itu cuma Kosul dan Putra. Karena kan Putra itu kan dia di depan ya. Dia tuh sebenarnya cuma ngasih instruksi ke Kosul. Ayo tarik gasnya ya kan. Ya kasih instruksi lah. Kalau kami kan di belakang ngedorong aja gitu kan. Nah mobil lama-lama bukan naik tapi malah turun. Akhirnya si Kotak inisiatif mau cari ganjelan gitu kan. Cuma nggak tahu kenapa tuh anak ngelihat kayak semacam sebongkahan atau gundukan, nggak ngerti ya. Itu jauh di bawah. Kan kondisinya gelap banget. Kata si Kotak tuh ada tuh di situ. Kata saya, Kotak jangan jauh-jauh, nanti hilang lo. Saya juga ngomongnya sesumbar lagi. Udah dia turun ke bawah tuh kan, nggak kelihatan, Mas. Kita mah masih sibuk ngedorong mobil kan, ayo aja. Tiba-tiba si Kotaknya lari dari bawah tuh, ya kan. Mungkin ada yang neriakin apa gimana gitu kan. Ya udah diem aja tuh anak. Ngedorong, akhirnya mobilnya bisa naik ke atas kan.
Ya kampas remnya sama kampas koplingnya bau banget waktu itu. Yang penting mobil jalan, dah kita naik di mobil. Si kotak yang tadinya itu nyanyi, yang tadinya itu riang banget, diem. Kita juga nggak mau nanya, diem aja udah. Cuman udahlah, kita udah capek, udah nggak mau yang aneh-aneh, nyetel musik lagi, kenceng lagi. Jalan, ini di mana gua ya kan? Kanan kiri hutan ya kan? Di mana sinyal nggak ada gitu kan? Putra ngehibur ya kan? Nanti kita bisa sampai di tempat tujuan lah, nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu kan. Tapi sepi nih jalannya, kan tadi gua udah bilang, kata Putra, jalan ini emang sepi banget gitu kan. Ya udah, akhirnya sampai di persimpangan, Putra ini lupa jalurnya yang mana. Ya kan, berhenti dong. Emang sih waktu itu udah ada beberapa lampu rumah sih, cuma jauh banget. Ya udah, kami berhenti, nyoba nelpon si Ragil. Nggak bisa-bisa. Putra inget-inget lagi di mana ya jalurnya. Karena kan cuma dia yang pernah ke sana kan. Ya kan? Ya udah. Tiba-tiba muncul bapak-bapak nih, ya kan? Dia pakai sarung, pakai kupluk ya. Dia nanya mau kemana katanya. Kami mau ke Kampung Bag-Bagan. Oh, tuh jalurnya ambil sebelah sana, dia bilang. Kan ada 2 jalur, kanan sama kiri. Dia ngasih taunya yang ke kiri. Oh, oke Kang, dia bilang. Dia nggak banyak nanya kok, nggak banyak apa-apa. Udah, pergi aja. Ya kita juga nggak mau mikir yang aneh-aneh kan. Makasih, kita berangkat. Itu di jam berapa, Bang? Itu sekitar jam 1:30. Ya, sekitar segitulah. Kami udah apa ya, udah pengen cepet nyampe aja sih waktu itu. Jadi udah kita langsung berangkat ya kan, berangkat. Akhirnya sampai juga tuh di kantor polisi Pelabuhan Ratu. Nah di situ Putra lupa lagi, ini kemana gitu kan. Ya udah, kata si Bopung, coba lihat, kan dia bawa kartu undangan tuh, ya kan. Dilihat kartu undangan, nggak ada yang ngejelasin jalur itu, Mas. Ngejelasinnya jalurnya jalur Cibadak. Nggak ada yang ngejelasin jalur Citarik. Udah ditutup tuh buku, ya kan. Buku ditutup. Coba telepon si Ragil. Ya minta Sherlock. Akhirnya nyambung juga ke si Ragil. Lu di mana? Nih gue udah di sini. Ya udah, nanti si Abil jemput deh. Abil itu masih teman kita juga. Cuman dia pindah ke Sukabumi. Nah, akhirnya si Abil itu datang, ya kan. Dia bilang, lu kan udah pernah kesini, masa lupa sih? Ya si Putra kan, namanya juga lupa, ya kan. Kita juga di jalan juga, ntar gue ceritain deh gitu kan. Nah si kotak ini tuh mabok darat dia itu, jadi mual-mual katanya pengen ikut sama si Abil aja naik motor. Ya udah, si Abil duluan, kami di belakang. Cuman si Abil nih nggak tahu kenapa dia ninggalin, Mas. Dia ninggalin kami. Ya kan kami udah tahu minta dipandu jalannya, tapi dia ninggalin gitu. Ya akhirnya kan kami sendirian lagi di mobil kan. Ya udah, ini main feeling aja, ya kan. Coba ke kanan, coba ke kiri, main coba-cobaan kan, nggak jelas. Akhirnya telepon lagi si Ragil. Gil, udah itu si Abilnya mana? Si Abilnya ninggalin. Waduh, dia bilang. Ya udah, lu ikutin instruksi gua aja gitu kan. Udah, ikutin, belok sini, belok sini, belok sini. Nyampe lah di rumah si Ragil. Waktu itu udah mau subuh sih waktu itu. Udah banyak yang pada pengen ke masjid kan. Ya rombongan yang lain juga udah sampai. Ya kami seneng banget kan udah nyampe. Ketemu sama Novi. Novi udah bangun ya kan. Ya udah. Terus ketemu sama yang lain, kami ketemu juga sama uaknya Novi, ya kan. Udah, terus istirahat, ngobrol, kami nggak nyeritain itu, waktu kondisi di mobil itu kayak apa. Perjalanan-perjalanan itu nggak diceritain. Nah, akhirnya kami dikasih tahu sama si Ragil, nanti jam 7 katanya mau akad. Ya udah siap-siap aja, itu kami belum tidur, Mas. Mungkin si Kosul mah merem-merem ayam lah gitu kan, ya udah. Kami juga nggak ngantuk, seneng banget kan kondisinya kan. Udah mandi, makan, nah sampailah acara pernikahan. Alhamdulillah, Ragil sama Novi udah siap. Bahkan sekarang dia anaknya udah 2. Selesai acara, resepsi. Itu pakai acara adat loh. Keren banget.
acara adat Sukabumi itu. Wah, luar biasa. Pokoknya urutannya itu rapi ya kan. Wah, pokoknya meriah banget, hebat deh pernikahannya waktu itu. Nah, terus sampai jam 12 siang kami izin pamit. Nah, izin pamit. Terus dia nanya mau kemana, mau langsung pulang atau mau kemana. Nah, kami kan dari awal udah ngerencanain pengen main ke pantai. Mau ke pantai dulu, Wak, dia bilang. Nah, Wak ini berpesan, di sana jaga sikap baik-baik. Jangan yang aneh-aneh gitu kan. Kalau bisa jangan sampai maghrib di sana. Nanti kenapa-napa gitu kan. Sepertinya itu nasihat kan. Ya kita mah iya-iya aja gitu. Iya. Udah kita pamit. Terus udah gitu berangkat. Yang saya inget tuh ngelewatin Hotel Samudra waktu itu. Kelewatin sama saya kan. Ngelewatin. Ya biasa nyetel musik ya kan. Udah gitu nyanyi-nyanyi, happy banget. Sampai di pantai, itu kita senang banget. Senangnya kenapa? Itu acara liburan itu, kami bareng-bareng sama temen-temen nih. Itu momennya jarang banget tuh kayak begitu. Momen kebersamaan itu tuh jarang banget. Oh, udah kita happy banget kan. Kita lari tuh ke pantai. Wah, pokoknya main-main deh, ya kan, main-main. Di situ waktu itu sepi banget sih, nggak ada pengunjung ya. Cuman kami doang deh kayaknya. Nah, udah. Waktu itu udah agak siang, sekitar jam 1-an, mungkin capek ya, kami neduh. Si kotaknya nyeletuk, aduh bosen nih, laki-laki semua. Coba deh, dia ngajak saya kan, coba yuk kita ke sana. Ya udah sekalian nyari surfing aja, nanti kita balapan, ya kan. Ya udah, papan surfing seluncur itu yang kecil. Ya udah, saya sama kotak itu jalan. Terus kata yang lain jangan jauh-jauh, ya. Bener, apa yang kita cari itu ada. Ada perempuannya, ada surfingnya. Emang rezeki nggak kemana. Udah, surfingnya berapa? Kata si perempuan itu, saya nggak jualan surfing mas, dia bilang. Lah terus ngapain? Enggak, saya cuma duduk aja di sini. Loh, sama siapa? Gitu kan. Diem. Ya udah gini aja deh, ikut aja yuk, digituin kan. Dia mau. Si perempuan itu. Ya saya tanya nama dong, namanya siapa? Namanya Puput. Oh Puput, dia bilang. Ya udah. Di jalan, mungkin dia takut ya ngelihat kami tuh temennya banyak. Dikirain cuma berdua doang kan, taunya ada banyak. Ya udah kenalan. Teman-teman kami kan, wah ada perempuan nih gitu kan. Teman saya nih ada yang nyeletuk, temennya ada gak? Dia bilang ada, kata si Puput. Ada temen saya. Berapa? Banyak. Wah, langsung dong. Tikar digulung, semua dirapiin. Ayo kita berangkat. Akhirnya kita berangkat ke tempat si Puput. Emang bener, perempuannya banyak banget. Ya kan? Ya kayak semacam warung. Ya warung pada umumnya. Cuman itu warung cuma sendirian. Nggak ada tetangga-tetangganya itu. Kalau saya perhatiin emang kiri kanannya itu kayak semacam pohon-pohon gitulah ya, pohon-pohon gede gitu kan. Tapi kan kita nggak mikir yang aneh-aneh. Yang penting kan kita happy aja gitu. Udah nyampe di warung, oh bener banyak. Ya udah akhirnya kita dijamu di situ. Biasa kita makan, minum, ya kan. Ya gitulah pokoknya. Nah akhirnya terlalu lama di situ, kita lupa. Ini udah mau maghrib gitu kan. Kita lupa sama nasihatnya Uwa. Nah ya terbawa suasana lah. Akhirnya si Putra ngingetin, Van, udah maghrib, ayo pulang. Nah terus kami ngajak yang lain kan, yuk pulang. Nggak mau pulang, nggak mau, malah ditahan-tahan. Ya mau nggak mau kan harus pulang. Malahan ada orang tua di situ, ya kakek-kakek lah. Jangan lama-lama di sini, sebelum maghrib harus sudah pulang. Lah kalau emang itu kakek-kakek yang jagain warung ya harusnya seneng dong. Yang namanya ada tamu gitu kan, ini malah disuruh pulang gitu. Nah terus dia nanya pulangnya kemana? Ke Bekasi. Mau lewat mana? Lewat Cikidang aja. Hah? Kata si kakek. Cikidang. Ya udah jangan maghrib, udah cepet pulang digituin kan. Ya udah. Akhirnya kami semua pulang. Tapi sebelum pulang ya biasa kami tuh ada kayak semacam muara-muara kecil gitu deh di situ. Tapi memang dekat pantai.
Ya kami buang air kecil dulu di situ kan. Buang air kecil di situ, selesai ya kan, kami pulang tuh, ya kan. Kami pulang, pamitan, berangkat, udah lewat jalur Cikidang lagi. Jalan, kondisi udah maghrib, udah azan. Ya udah azan, kita pulang tetap. Masuk ke, ya nggak ngerti deh ya kan, di situ ada kayak hutan bambu, masuk lagi ke dalam hutan lagi, kondisinya juga nggak rame-rame amat gitu, sepi. Nah tiba-tiba saya ini kan orangnya nggak bisa minum banyak-banyak ya kan. Mungkin waktu itu saya mual, kepala saya berat banget. Ya minta, Sul, coba dong berhenti dulu, kayaknya gue mual nih. Ya kan diketawain sama temen dong. Halo, ya udah sih, dah turun. Ya udah saya muntah, banyak banget muntah. Saya lihat kanan kiri, waduh gelap banget ya kan. Ini di mana? Adalah. Cuman anehnya beratnya tuh berat banget. Ya kayak orang mabok gimana sih? Ya kan berat banget. Terus tiba-tiba pandangan saya itu mulai gelap, lama-lama mengecil, Mas. Sampai jadi satu titik terang, sisanya gelap, pingsan saya di situ. Nah teman-teman yang lain kan panik, udah saya dimasukin ke mobil, ya kan. Nah, oke, dimasukin ke mobil, ya jalan lah ya. Tiba-tiba saya bangun, kok ngerasa kayak panas banget gitu. Padahal AC itu udah nyalain lah istilahnya. Oke, saya duduknya kan di tengah, ya kan. Di sebelah kanan saya kan ada tri, sebelah kiri saya ada kotak. Nah, saya minta tukeran, maksudnya biar deket jendela gitu. Udah saya buka kacanya, lama-lama kok dingin banget. Saya tutup, ya kan. Kok panas lagi, buka lagi sampai teman-teman itu risih lah. Lu ribet banget sih digituin kan. Lu baru minum begitu aja udah ribet banget, dibilang. Ya iya maaf, saya bilang gitu kan. Udah gitu, udah nggak jelas, panas dingin. Suhunya tiba-tiba panas-panas banget, dingin-dingin banget. Ya kan? Akhirnya saya muntah lagi, ya kan. Nah, di sini si Tri ini udah aneh ya kan. Dia tuh kayaknya ngeliatin saya tuh kayak bukan ngeliatin saya, kayak ngeliatin orang asing gitu. Tapi kalau yang ada di pikiran saya sih ya saya mabok aja gitu, mabok darat ya, mabok minuman kan. Udah, nggak jelas, panas dingin, jaket dibuka dipakai gitu kan. Ya udah, nyetel musik itu kan kenceng banget. Tapi kok kayak pelan gitu di kuping saya tuh. Lama-lama tuh penglihatan saya juga agak-agak kabur gitu kan. Ya udahlah, saya mah pasrah aja, mau pingsan lagi. Cuman kok tiba-tiba saya udah mulai nggak ngedenger suara teman-teman gitu. Itu kondisi saya sadar. Saya ingat banget, saya sadar. Cuman ya agak pening aja kepala gitu kan. Kok kayak saya ngerasa sendirian ini gitu kan. Gimana sih kondisi rame yang namanya di dalam mobil, tapi kok kayak hening gitu. Terus tiba-tiba saya minta tukeran lagi ke tempatnya si Tri. Saya deket kaca, saya buka kacanya. Mungkin yang lainnya keusikan. Saya udah nggak mikirin teman-teman yang lain. Saya ngeliat pemandangan aja. Nah di situ saya ngeliat ada suatu pemandangan kayak rame di situ itu. Padahal kalau kata pengakuan teman-teman sih di situ tuh emang kondisinya hutan doang. Tapi saya ngeliatnya rame aja, ramenya rame apa? Kok saya kayak ngeliat ada orang transaksi, kayak ngeliat ada orang jalan, terus kayak ngeliat ada suatu pemukiman gitu kan. Ya emang yang ada di pikiran saya emang bener kali gitu kan. Emang bener kali, dan saya juga nggak nanya sama temen. Nggak nanya, saya diem aja. Cuman yang jadi anehnya itu saya ngelihat satu orang tuh itu aja, Mas. Jadi dia kayak semacam bawa alat pikulan, kalau kata orang Sunda mah rancatan, ya kan, pakai baju jarit, dia jalan. Udah gitu ada lagi. Gerakannya Berulang. Kondisinya kan kami kan jalan. Orang itu kami susul. Terus kesusul lagi.
kesusul lagi, begitu-gitu aja. Nah, di situ tuh saya mulai aneh tuh. Tapi saya nggak nanya sama teman saya, ya kan? Saya diem aja tuh, ya kan? Nah, tiba-tiba berat banget pundak saya tuh, ya kan? Pikiran saya tuh mual gitu kan. Mual, ya udah saya muntah lagi, ya kan? Dan sampai di situ saya udah nggak tahu. Istilahnya kondisinya kan udah badan saya tuh udah nggak enak banget, Mas, ya kan? Ya bisa dikatakan saya pingsan lah, ya kan? Udah, saya nggak tahu tuh. Nah, ini beralih ke Tri. Sudut pandang Tri ya? Sudut pandang Tri. Ke sudut pandang Tri, waktu itu Tri ngelihat saya itu emang udah gelagatnya udah aneh, ya kan? Karena muntahnya itu bisa dibilang kayak bukan muntah orang sakit gitu, bukan kayak muntah orang yang mabok gitu. Bisa dibilang seperti itu. Nah, akhirnya saya dipindahin ke tengah. Kan tadinya kan saya di pinggir, ya kan? Kondisi saya itu tidurnya telentang. Jadi duduk, tapi ngerebah gitu. Bukan ngeringkel apa gimana, enggak. Nah, katanya, menurut pengakuan si Tri, tiba-tiba sayanya bangun, Mas. Tegak banget duduknya. Tegak banget. Terus udah gitu tiba-tiba kepala saya tuh noleh ke Tri. Noleh. Dengan kondisi mata saya masih merem kan, noleh. Terus nengok ke kiri, noleh. Ya kan? Terus udah gitu, Tri bilang, saya tuh ngeregangin tangan. Tiba-tiba gemulai saya nari. Seperti itu. Boleh dicontohin kayak gimana? Aduh, kalau dicontohin mungkin saya kan orangnya kan gimana ya, kaku ya. Yang namanya nari-nari begitu tuh kaku banget. Cuma kalau menurut pengakuan Kotak, jadi ada satu gerakan, ya kan Kotak kan sebelah kiri nih, ya kan. Jadi tangan saya itu ngelambai ke kiri sampai kena mukanya dia nih. Tapi si Kotak itu kan berusaha pengen ini tangan saya supaya nggak kena mukanya, cuma nggak bisa. Keras banget. Padahal menurut penglihatannya lain tuh ya gemulai gitu, lembut gitu kan. Malahan Tri bilang suara saya itu udah beda. Udah bukan suara saya lagi. Sampai tatapan mata saya pun istilahnya udah kayak perempuan lah, istilahnya seperti itu. Senyum-senyum gitu kan. Cuman nari-nari aja gitu, nari-nari sambil duduk gitu kan. Nah, sampai Tri itu melakukan sesuatu, ya kan, dia coba interaksi. Nah, ditanya, kamu siapa, gitu kan. Nah, itu nggak ngejawab, dia cuma senyum-senyum aja tuh, ya kan. Udah gitu ditanya lagi, kamu siapa, gitu kan. Akhirnya ngejawab. Dia ngakunya itu Nyai Sekar Arum, seperti itu. Kan yang lain kan langsung istighfar, teman-teman yang lain yang tadinya lagi nyanyi-nyanyi, yang tadinya lagi itu sampai Putra juga nyalain kameranya malah ngerekam kan. Udah. Akhirnya saya lagi nari sambil ditanya sama Tri, ya kan. Yang lain istighfar tuh. Nah, udah cuman nari seperti itu. Tapi di sisi lain, yang saya rasakan waktu itu, saya cuma ngerasa saya itu kayak seperti di ruangan sepi gitu loh. Entah itu mimpi atau apa. Dan tiba-tiba ada suara menggema banget. Nggak tahu itu suaranya dari mana. Menggema banget. Dia cuma bilang kalau kami sudah melanggar hukum tata krama. Seperti itu. Detailnya seperti apa kan saya nggak tahu. Ini suara dari mana? Ini siapa? Gitu kan. Kondisi itu gelap banget waktu itu. Dan tiba-tiba kedengaran suara kerincingan. Kalau diingat-ingat lagi, aduh, itu gimana ya? Seperti mimpi, tapi kayak nyata gitu loh, Mas. Kedengar suara kayak gemerincing lonceng, dia ngedeketin, lama-lama deket banget. Sampai kelihatan lah itu wujudnya. Cantik banget. Cantik, pakai mahkota. Terus udah gitu di kanan kirinya itu ada pengawalnya, ya kan.
Saya juga ngeliatinnya, wah tinggi banget mas. Tinggi banget. Yang saya rasakan ya saya cuma sama dia aja. Teman-teman yang lain nggak tahu pada kemana. Seperti itu, gelap banget kok. Tiba-tiba dia pergi seperti itu, ninggalin saya, ya kan. Nah balik lagi ke sudut pandangnya Tri. Selama itu dia cuma ngeliat saya nari. Dan sesekali dia bilang melalui mulut saya ya, kalau kalian tuh sudah melanggar hukum tata krama. Seperti itu. Oh, jadi kata-katanya sama apa yang Mas Evan juga dengar ya? Betul. Cuma beda kejadian. Saya merasanya sendirian entah di mana, yang lain melihat saya itu dalam kondisi menari. Seperti itu. Kosul kan bawa mobilnya kan memang cepet dia ya. Berusaha mencari pertolongan. Mungkin ada satu pemukiman, di situ ada orang pinternya gitu kan, ya minta pertolongan lah. Akhirnya ada satu pemukiman, ya kan. Di situ saya udah mulai reda, ya kan. Terus dicoba buat dipindahkan dari mobil ke pos. Ada pos di situ. Oke, bisa dipindahin. Tapi ketika dipindahin dari pos ke rumah bidan, ada bidan, itu berat banget. Pengakuan dari Tri, dari Putra, dari Kosul itu kan badannya gede-gede, ya kan. Ngangkat saya aja katanya berat banget. Malahan sempat saya itu katanya udah nggak ada nafasnya lagi selama beberapa detik lah, ya kan. Panik semuanya, ya kan. Di situ warganya juga rame, ya kan. Ini kenapa? Teman-teman bilangnya sakit. Cuman menurut pengakuan Tri ada satu orang yang paham. Dia nanya emang habis dari mana, digituin kan. Jadi jelasin habis dari pantai. Nah udah, kalau begitu coba maju lagi ke depan. Kalau di sini kami nggak bisa bantu masalah itu. Dia bilang gitu kan. Dia bilangnya begitu. Akhirnya saya kembali lagi dibawa ke mobil, ya kan. Kondisinya berat banget. Dan menurut pengakuan Tri, jadi di tangan saya itu ada satu titik nyebar warna biru. Jadi agak kebiru-biruan tangan saya itu. Jadi kayak semacam urat-urat kecil gitu ya, biru. Saya ngerasain waktu itu ya udah tidur aja, udah nggak tahu lah gitu kan. Cuman menurut pengakuan teman-teman ya udah di luar nalar lah istilahnya. Kenapa ini bisa begini gitu kan. Malah sampai keluar ucapan kalau kami sudah melanggar hukum tata krama seperti itu. Akhirnya kami keluar dari jalur Cikidang. Rencananya sih pengen dibawa ke rumah sakit waktu itu. Ada yang usul, udah bawa aja ke rumah sakit gitu kan. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba saya bangun udah sampai di rest area Bogor. Sampai di rest area Bogor ya kan. Saya bangun tuh mas, bangun. Sampai saat itu pun saya nggak tahu sebenarnya apa yang saya alamin gitu. Ya bangun aja. Teman-teman saya mana nih gitu kan. Saya udah pakai sarung tuh. Saya juga nggak tahu sarung siapa yang pakein kan. Udah. Kan jadi mobil diparkir, depannya itu kan McD ya, rest area. Ya itu kan teman saya kan, saya ngeliat dong itu teman gue gitu ya. Udah disamperin, semuanya diem. Nggak ada yang nanya ke saya, nggak ada yang nawari makan juga, ya kan. Diem semuanya, ngeliatin saya tuh kayak orang ketakutan gitu. Ya kalau saya mah cuek aja, ya kan. Ya duduk, cuma duduk ya udah duduk aja. Biasa kan saya suka ngerokok, ya kan. Cuma kok ngerasa badan nih kayaknya sakit banget gitu, lemes banget gitu kan. Semuanya diem ngeliatin saya, ya kan. Saya juga aneh, pada kenapa sih gitu kan. Cuma saya nggak nanya, saya diem aja, ya kan. Mereka diem ya, saya juga diem gitu kan. Udah masuk lagi ke mobil, ya kan. Saya ngantuk lagi tuh, saya tidur lagi kan. Tidur lagi, tiba-tiba udah sampai aja di rumah, di Bekasi. Cuman saya nggak dianterin ke rumah saya. Ternyata mampir dulu ke rumah orang tuanya si Bopung. Nah bapaknya si Bopung ini kan ustadz, ya kan, dia paham masalah itu.
Saya tuh masih belum sadar. Ya saya kira mau nganterin Bopung pulang dong, ya kan. Ternyata bapaknya Bopung marah-marah di situ. Sampai saya keluar dari mobil, emang tadi ngapain di sana, digituin kan. Hah? Ngapain ya? Saya juga bingung kan. Makanya, kalau misalnya nggak mau kejadian seperti itu, ya kalian jangan berbuat yang aneh-aneh. Pokoknya bapaknya si Bopung tuh marah banget. Sempet bapaknya si Bopung itu istilahnya dia baca doa, ya kan, dia ngeliatin saya kan. Udah gitu sampai istilahnya saya juga masih bingung, ini apa ini yang terjadi kan. Udah tuh kami bubar. Kondisi tuh udah malam banget. Udah hampir jam berapa? Udah hampir jam 12 malam kali, ya kan. Udah kami bubar, kami pulang. Biasalah bangun pagi normal, ya kan. Bangun pagi normal. Nah cuman ini ada satu kejadian nih. Ketika saya tidur, menurut pengakuan ibu saya ya, saya tuh nggak mau tidur di kamar saya. Saya pengennya gabung sama ibu saya, sama adik saya. Nggak tahu kenapa. Ya udah saya tidur di tengah, di kanan itu adik saya, di kiri ibu saya. Tiba-tiba saya bangun, Mas. Bangun duduk maksudnya, duduk. Ibu saya kan bingung, nah apa, ya kan. Tiba-tiba saya noleh ke kiri, noleh ke kanan. Nah, ibu saya kan mungkin kenapa gitu kan. Dia bangun, saya lagi nengok ke kanan, ya kan. Ibu saya nengok ke saya. Begitu saya nengok ke ibu saya, kan udah ada pada depan nih muka nih, ya kan. Itu katanya saya itu ngangguk, senyum sambil ngedipin mata. Itu ibu saya langsung lari sama adik saya tuh. Lari itu. Nggak tahu kemana. Dan kata ibu saya, sempet diintip, saya tuh masih nari, Mas. Di kamar itu saya masih nari itu. Dan ibu saya lari ke rumah bapaknya si Bopung. Bapaknya Bopung datang ke rumah saya, tapi kondisinya saya itu udah tidur lagi. Akhirnya udah, bapaknya Bopung ini udah nggak beres. Udah kita adain pengajian 3 hari 3 malam, kata bapaknya Bopung. Kan ibu saya bingung ini ada apa gitu kan. Emang anak saya ke pelabuhan. Ya bapaknya Bopung mungkin di situ juga nggak bisa ngejelasin detail ya. Akhirnya ibu saya datang ke rumah namanya Putra. Kenapa? Akhirnya tahulah, satu komplek tuh nyebar tuh ceritanya tuh. Ada kejadian itu. Dibilang malu ya malu, ya kan. Tapi ini jadi pengalaman sih buat saya. Selesai di situ, saya sadar, saya diceritain lah sama ibu saya yang tadi itu. Kan saya kan masih nggak percaya, saya juga masih bingung. Saya kan ngerasanya tidur aja gitu kan. Nah, akhirnya pengantin itu pulang. Pulang ke rumah, ya kan, ke Bekasi ya. Jadi si Novi itu dibawa ke rumahnya si Ragil. Dia boyong tuh keluarganya tuh. Dikasih tahu, "Van, sini main ke rumah Ragil." Datanglah saya. Saya datang, itu orang-orang di situ tuh ngeliatin saya tuh kayak orang aneh. Bener-bener diliatin, kayak orang asing gitu. Dalam hati saya ini kenapa sih gitu kan. Kan saya orangnya kan cuek ya. Rokok mana rokok, kopi mana kopi. Tapi yang lain ngeliatin saya. Ini rokoknya, ini kopinya gitu kan. Nah datanglah si Uwa. Tiba-tiba si Uwa nanya ke saya, "Yuk ceritain." Si Uwa nanya begitu. Malahan ada temennya Uwa ngasih tahu, makanya kalau orang Sukabumi itu jangan aneh-aneh. Kalau main ke pelabuhan, kami aja yang orang sana aja nggak pernah aneh-aneh, digituin kan. Akhirnya ini kejadian sama lu. Saya kan cuma diem aja ya. Tahu dari mana gitu kan. Istilahnya kami, mungkin yang ada di pikiran saya, mungkin gua minum di sana kok tahu gitu kan. Terus mungkin gua istilahnya aneh-aneh di sana kok dia tahu gitu kan. Dah. Akhirnya tim 7 nih yang ada di mobil semuanya kumpul di rumah si Ragil.
Dia ceritain lah sudut pandang masing-masing. Akhirnya kan saya juga jadi cerita dong. Gue juga punya sudut pandang waktu lagi dalam kejadian itu. Dan dikelopin sama. Iya. Cuma bedanya saya mendengar suara bahwa kami melanggar hukum tata krama, mereka pun sama. Ngedengar dari mulut saya bahwa mereka juga melanggar hukum tata krama. Cuma bedanya saya juga sambil nari di situ. Seperti itu. Nah, di situ pokoknya udah terima aja lah. Nasehatnya seperti apa, caci makinya seperti apa. Ya kami juga istilahnya ngakuin kok kami salah gitu kan. Akhirnya azan duhur. Udah kita pamit ya kan. Kita pulang ke rumah masing-masing. Tapi tiba-tiba tim 7 ini ngajakin sholat duhur nih. Dia sholat duhur yuk dibilang. Itu momen langka mas. Bisa sholat bareng-bareng loh, sholat duhur loh. Ya kan biasa kan cuma sholat Jumat juga. Itu pun ada beberapa temen yang nggak datang lah gitu kan. Ini sholat duhur bareng-bareng di masjid. Kita ke masjid dia kan sholat. Selesai sholat, nah ini ada lagi. Saya kan cerita waktu di awal di mobil itu saya melihat satu kejadian ada orang yang kami lewatin berkali-kali. Tiba-tiba ketika saya pulang dari masjid mau ke rumah, itu kan sekitar jam 12-an ya sholat duhur ya. Terang loh kondisinya. Saya disusul sama orang yang sama. Iya. Dia bawa rancatan, ya kan. Dia nyusul saya. Dia belok tuh ke kiri. Ya saya nggak sadar. Saya kira tuh mungkin tukang gali pasir. Emang kadang suka ada sih gitu kan. Yang lewat-lewat tukang-tukang begitu kan. Tiba-tiba saya disusul lagi. Itu udah yang kedua kalinya. Disusul lagi untuk yang ketiga kalinya. Di situ saya berhenti. Hah? Saya jadi ingat sama kejadian yang waktu itu. Ya kan? Aduh. Udah tuh. Istilahnya itu emang bener-bener aneh ya waktu itu ya. Siang-siang tiba-tiba ada yang seperti itu gitu loh. Saya ngelihat perawakannya sih ya kayak manusia. Jalan-jalan aja gitu. Cuman dia nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, jalan-jalan aja gitu. Udah saya ke-trigger waktu video yang diliatin teman-teman, yang diceritain teman-teman, tiba-tiba saya melihat lagi satu momen kejadian itu, ya kan. Udah. Dalam hati saya udah nggak beres nih, ya kan. Saya cepet-cepet pulang tuh, Mas. Udah, saya langsung nggak tahu lah istirahat, ya kan. Sampai besok paginya saya bangun, apa yang saya lihat waktu kejadian saya dalam kondisi gelap di mobil. Saya melihat kan satu wujud sosok perempuan. Dia pakai mahkota, cantik banget. Itu ada di rumah saya. Dia lagi duduk di ruang tamu. Posisinya tuh nyamping begini. Seperti itu. Jadi ini kan pintu kamar saya nih. Ya kan, karena di sini ada TV di depan sini, dia duduknya nyamping begini, gitu. Itu kan saya langsung terpaku dong. Saya terpaku tuh melihat dia. Ini kayak waktu itu. Dan dia noleh ke saya, Mas. Duduknya nyamping begini, dia noleh seperti ini, ya kan. Tiba-tiba dia senyum, ngangguk seperti itu. Udah, saya lemes di situ, Mas. Saya duduk di situ lemes lama banget. Ibu saya datang. Udah nanti malam kita ada pengajian seperti itu. Udah tuh. Saya ngeliatin ibu saya juga kayak orang bingung gitu. Ini kenapa? Udah akhirnya pengajian maghribnya. Semua dikumpulin. Malu-malu. Tapi udahlah gitu kan. Tim 7 datang. Ya kan. Udah gitu Novi Ragil pun datang ya kan. Di situ saya menari lagi, Mas, di tengah-tengah pengajian. Serius itu, Mas? Menurut pengakuan Novi, saya melihat lagi nari itu ngelihat ke Novi, ngangguk lagi sambil senyum. Ragil pun ngelihat. Di saat lagi ada kumpul, tiba-tiba saya nari, tiba-tiba senyum aja seperti itu.
sampai pengajian selanjutnya. Dan alhamdulillah di pengajian yang terakhir semua udah nggak ada apa-apa. Sepertinya sudah normal seperti itu, meskipun ketakutan saya tuh selalu ada ya. Itu selama 1 minggu saya nggak berani tidur sendiri itu. Saya sama orang tua saya terus. Malah orang tua saya juga suka merhatiin saya nih, gelagatnya gimana gitu kan. Waduh, udah. Takut tiba-tiba kesurupan kali Takutnya lagi. seperti itu. Sebenarnya sih dibilang kesurupannya ya menurut pengakuan yang lain tuh ya cuma gitu aja. Cuma duduk, nari, ngeliatin orang senyum, udah gitu-gitu aja. Iya. Sampai suatu ketika saya ketemu sama kakek saya. Ya, beliau cerita bahwa kakek pun sendiri, istilahnya meskipun orang Sukabumi, itu kalau ke Pelabuhan Ratu itu sangat menghormati adat di sana. Nah, kamu masih mending istilahnya dikasih peringatan seperti itu. Tapi terus terang aja, waktu itu kakek emang ya agak sedikit jengkel sama saya, ya kan? Karena kelakuan saya nggak bisa menjaga tata krama di sana. Ya kalau saya pribadi memang ya saya ngaku memang salah seperti yang saya lakukan di sana gitu kan. Bahkan Novi pun yang memang orang asli Bakbagan Pelabuhan Ratu, yang namanya muara, yang namanya apa, pokoknya tempat-tempat yang asing itu mereka nggak berani macam-macam. Dan saya kencing di situ. Iya, iya. Dan bahkan menurut pengakuan Novi pun sebenarnya dia jengkel juga sama saya. Gua aja yang asli orang sana aja itu nggak berani. Lalu istilahnya orang jauh, lu siapa? Kok tiba-tiba lu kurang ajar di situ? Ya wajar lah gitu kan. Seperti itu. Ya jadi dari kejadian itu memang ada beberapa sudut pandang yang terlibat, Mas. Tapi memang yang saya ceritakan hari ini ya cuman dari sudut pandang saya dan Tri. Bahkan saya yakin Tri pun masih punya beberapa sedikit cerita mengenai sudut pandangnya atau bahkan teman-teman saya yang lainnya seperti itu. Ya, mungkin cerita saya cukup sampai di situ. Oke, itu tadi cerita dari Mas Evan tentang kejadian mistisnya pada saat dia liburan ke Sukabumi. Dan mungkin kalau ada waktu Mas Tri bisa kita undang kali ya. Iya. Nanti Mungkin. Mas Evan coba bantu kita ya. Iya. Oke. Jadi teman-teman kalau pengen Mas Tri nanti diundang juga ke sini, teman-teman langsung tinggalin aja di kolom komentar. Oke, kita ini lanjut ke sesi tanya jawab ya Mas ya. Iya, baik. Sebelum lu berangkat ke pernikahannya Ragil dan Novi, itu Ragil dan Novi nggak nitip pesen ke teman-teman lo juga atau ke lo kalau misalkan di situ tuh harus jaga tata krama gitu? Pada waktu itu sih nggak ada pesan apa-apa ya dari Ragil atau Novi ya. Jadi dia itu mungkin terlalu excited dengan acaranya. Mereka cuman berharap gua hadir di acaranya sama teman-teman gue. Terus istilahnya menjadi saksi lah untuk mereka. Dan sebenarnya Ragil dan Novi juga nggak tahu kalau setelah acara pernikahan itu kami pengen ke pantai. Sebenarnya nggak ada omongan ke mereka. Jadi Gil ya udah, gue nanti ke pernikahan lu, oke gue datang, udah. Nggak bilang nanti abis ke acara nikahan lu gue ke pantai ya, gue nggak bilang gitu. Jadi rencana anak-anak itu nggak dibilang ke Ragil dan Novi ya? Enggak. Oke. Nah, pada saat lu rasa mual dan gak sadarkan diri ya, yang lu ngeliat pasar segala macem, itu ini kan Tri bisa dibilang kan punya kelebihan juga ya, sampai bisa berinteraksi sama pada saat lu kesurupan ya. Nah, ini Tri juga atau teman-teman yang lain juga ngeliat pasar itu yang lu lihat? Nah, jadi itulah dari sisi Tri yang nggak diceritakan. Gue yakin kayaknya dia ngerti deh, dia tahu deh apa yang gue lihat.
seperti itu. Dan apa yang lo alamin juga ya? Kayaknya. Maksudnya tuh yang ngalamin ketika lo ngeliat seorang kakek-kakek yang jalan berulang-ulang ya? Iya, kayaknya dia sadar deh. Cuman ketika gua tanya ke dia nggak mau ngejelasin itu. Karena memang Tri ini orangnya agak sedikit susah ya ditanya-tanyanya ya, seperti itu. Dia cuma ngejelasin yang simpel-simpel aja gitu. Seperti itu. Mungkin dia nggak mau ngebuat teman-teman ini juga ketakutan kali ya? Mungkin. Dan ini kan tadi pada saat lu kesurupan itu ya, dan nari-nari, tadi sempat lu bilang kalau lu itu nyebutin nama si perempuan ini nih. Iya. Tadi siapa namanya, sorry? Nyai Sekar Arum. Nyai Sekar Arum. Nah, orang-orang sekitar atau si uaknya lah, Uwa Ragil dan Novi itu atau Bopung, itu tahu nggak siapa itu? Dari pandangan mereka, yang jelas memang sesosok jin lah istilahnya, seperti itu. Kalau mereka menjelaskan ke saya ya, ya bisa dibilang mereka cuma ngaku aja. Karena kan kalau dari penjelasan bapaknya Bopung, yang namanya makhluk seperti itu kan bisa aja ngaku-ngaku, ya kan. Tapi kalau dari pernyataannya Uwa, jadi bukan tantenya Novi, ada lagi Uwa yang satunya lagi nih. Iya, iya. Cuma gue lupa namanya Uwa siapa gitu. Cowok ya. Dia kayaknya agak sedikit tahu lah sepertinya. Ya. Cuman dia nggak ngejelasin ke saya. Cuma, ya. Iya, seperti itu. Bahkan menurut penjelasan Tri pun, waktu di pemukiman Cikidang, waktu saya dibawa ke rumah bidan untuk diberikan pertolongan, mereka kan nanya, habis dari mana? Dari pantai. Dari pantai, ya kayaknya mereka juga tahu deh. Iya. Sepertinya paham deh. Makanya kan kalau begitu silakan Bapak bawa ke tempat yang lain aja. Iya. Seperti itu. Mungkin mereka juga nggak mau ketempuan ya istilahnya ya. Seperti itu. Ini tadi lu di awal sebenarnya ceritain soal motor ya. Oh ya. Motor yang ada di tengah jalan ya. Nah ini sosok pengendara motornya itu kira-kira sama gak sih sama yang lu lihat si sosok kakek-kakek yang berulang-ulang itu? Nah, kalau dari perawakannya sih itu hampir sama. Hampir sama. Okay. Istilahnya nggak gendut, nggak gemuk, ya kurus lah gitu. Cuma kan kondisi dia naik motor itu kan ketutupan sama rumput-rumput ya. Yang dibawa ya? Yang dibawa begitu kan. Jadi saya cuma ngelihat bahunya aja sih. Dan sekilas lah ya? Sekilas gitu. Memang sedikit ada kemiripan seperti itu. Jadi istilahnya lu sebenarnya dikasih tanda dari awal ya? Sepertinya itu, Mas. Apalagi yang soal kejadian kotak yang tiba-tiba lari. Nah itu kotak cerita gak? Nah itu dia. Pengakuan kotak, dia itu memang ngelihat kayak semacam batu. Ya kan, kayak ngelihat semacam batu. Cuma dikarenakan kita tuh teriak, kotak, jangan jauh-jauh gitu kan. Dia itu sebenarnya nggak bisa bawa batu itu sendirian, Mas. Dia juga sebenarnya butuh pertolongan gitu. Nah, udah akhirnya dia lari lah ya kan. Cuma ketika saya tanya, tadi apa yang dilihat gitu kan. Jadi setelah udah lama nih ya kan, kita kan sharing ya kan. Si kotak juga nggak mau ngejelasin ke saya. Dia cuma udahlah lupain aja gitu. Kayak gitu. Udah lupain aja. Sampai sekarang dia Sampai sekarang. Seperti itu. Tapi feeling lu dia ngalamin kejadian horor juga di situ ya? Ya, sepertinya seperti itu. Soalnya ngelihat kotak itu kan orangnya kan nggak pernah serius. Oh, bercanda. Dia bercanda terus orangnya. Banyol. Baru hari itu aja saya ngelihat dia itu diem gitu. Ini pertanyaan terakhir sih dari gua. Dari keluarga besar lu sendiri, itu ada yang ngejelasin nggak tentang hukum tata krama orang Sukabumi di sana? Nah, kalau dari penjelasan kakek saya, memang yang namanya pantai selatan itu memang itu keramat. Dia bilang seperti itu. Jadi kakek saya pun meskipun orang asli di sana, dia itu benar-benar ngejaga banget, Mas. Yang namanya perkataan, sikap.
Tapi sayangnya kakek tidak menjelaskan itu ke saya. Ini dijelasinnya setelah kejadian itu. Nah, disitulah kakek saya baru ngejelasin. Nantinya kalau misalnya mau ke pelabuhan lagi, ya kalau bisa jangan lama-lama, dia bilang gitu. Apalagi kalau misalnya lu bawa pacar. Kan mitosnya kan kalau yang pacaran di sana kan bisa putus ya. Oh gitu ya? Mitosnya seperti itu. Oke. Nah, apalagi istilahnya kalau lu nggak bisa ngejaga diri lu di sana, lu nggak bisa ngejaga sikap, ya itu nggak menutup kemungkinan semua itu bisa terjadi seperti itu. Ya yang namanya kita hidup berdampingan kan, istilahnya. Kalau ada yang nggak suka, ya udah, itu pasti akan terjadi ya yang seperti itu. Gitu. Tapi kalau dari menurut nasihat uaknya Novi, itu memang sepanjang pantai itu memang semuanya keramat seperti itu. Jadi makanya banyak kan ada orang hilang atau misalnya yang sakit setelah dari sana. Tapi kan banyak juga yang baik-baik aja gitu kan. Nggak semuanya itu jelek gitu. Ya mungkin pada saat itu memang saya tuh lagi apes lah seperti itu. Jadi kami mengait-ngaitkan ke sana gitu. Tapi kan menurut penuturan uaknya Novi kan ya enggak itu memang bisa aja terjadi gitu kan. Semuanya itu bisa terjadi seperti itu. Apalagi dengan semua yang udah lo lakuin sama teman-teman lo ya. Iya. Itu bagi kami ya memang ya sudah kami pasti terima gitu. Tapi syukurnya sampai sekarang kami tuh alhamdulillah baik-baik aja. Kami sehat semua, bahkan teman-teman kami semuanya udah kehidupannya udah luar biasa, sukses semuanya. Seperti itu. Dan mungkin ini ada penonton Lentera Malam yang juga dari Sukabumi ya. Ini gue pengen tanya tentang mitos tadi kalau misal bawa pacar bisa putus ya? Bisa putus. Itu kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Itu gimana menurut kalian mitos tersebut? Oke, mungkin itu tadi cerita dari Mas Evan. Mas Evan, ini sebelum kita tutup, Mas Evan ada sosial medianya? Nah, saya ini anti sosial media. Jadi Mas Evan nggak punya sosial media? Nggak ada. Setelah menikah semuanya saya tutup. Oh gitu ya? Iya. Jadi udah komitmen nih ya? Komitmen. Oke. Ya udah mungkin kita kali ini cukup segitu aja ya Mas ya? Iya. Okay. Dan gua Jamal, Mas Evan, Lentera Malam pamit. Bye.